Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nyoman di Bali ya. Ya, nama Nyoman banyak yang di Bali ya, tapi saya tidak sebutkan nama akhirnya ya. Nyoman di Bali yang bertanya, "Dok, saya sudah 2 tahun mengalami bisul anus ya. Kadang-kadang keluar darah, bagaimana mengatasinya ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Nyoman di Bali, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Nyoman ya, yang menderita bisul anus. Bisul anus itu kita sebut juga fistula ani atau perianal fistel ya, atau fistula in ano, itu sama saja. Intinya adalah fistel atau saluran yang menghubungkan 2 ruangan ya. Jadi dari dalam anus keluar di tepi anus kita yang tidak akan pernah menutup ya. Itu seperti kalau kita ditindik telinganya, itu ada satu saluran yang terbuka terus ya, yang tidak akan bisa menutup kecuali salurannya diangkat menutup tindikan telinga. Itu sama dengan fistel juga seperti itu ya, yang dimulai atau sekuensnya atau urut-urutannya mulai dari bengkak anus ya, karena infeksi di kelenjar di anus yang namanya kriptitis, kemudian jadi bisul anus, bengkak jadi bisul atau namanya perianal abses, kemudian mecah keluar nanah dan treknya atau salurannya sudah terbentuk dan tidak akan menutup lagi. Jadi bisul anus itulah perianal fistel sebetulnya ya, hanya tahapan-tahapannya mulai infeksi jadi bisul, pecah, kemudian muncul benjolan kecil yang keluar nanah, kadang keluar darah kalau banyak ketekan-tekan ya. Bagaimana mengobatinya? Sayangnya pengobatannya masih operasi. Jadi kalau tidak operasi ya dibiarkan saja dulu, tidak jadi masalah. Justru kalau ngeflek keluar cairan, ngeflek di celana dalam kita, itu tidak jadi masalah ya, kita seperti tidak sakit apa-apa. Tetapi kalau muaranya dari salurannya itu tertutup di tepi kulitnya, kemudian bengkak lagi, bagaimana mengobatinya? Ya berendam air hangat saja supaya tidak banyak minum obat ya. Begitu berendam, bengkaknya kempes, maka lubangnya terbuka lagi, cairannya keluar lagi, dan demikian seterusnya, hilang timbul. Memang sayangnya masih tindakannya operasi dengan berbagai macam metode ya, walaupun sampai sekarang hasilnya ya masih belum memuaskan ya, berbagai macam prosedur itu. Mengapa? Karena ada 3 hal ya. Yang pertama, sumbernya harus diselesaikan, kedua salurannya juga harus diselesaikan, ketiga menghindari kerusakan dari otot klep luar yang bisa menyebabkan inkontinensia atau derajat ketidakmampuan menahan BAB ya, mulai ringan, sedang sampai berat. Itu yang harus dikerjakan. Yang pertama menyelesaikan sumber infeksinya, yang kedua menyelesaikan jalur fistelnya, yang ketiga menghindari komplikasi dari rusaknya otot klep luar. Itu yang menjadi tantangan dokter bedah sampai sekarang di dunia ini ya. Jadi kedepannya memang perlu tindakan operasi ya Nyoman ya. Tetapi sementara tidak operasi, kalau bengkak bagaimana? Berendam air hangat saja ya, supaya kita tidak banyak minum obat ya. Karena kalau kita banyak minum obat dan sering kita lakukan, yang akan mengganggu tubuh kita ya, ginjal kita, hati kita ya. Demikian seterusnya. Kalau bengkak, berendam air hangat pagi sore, nanti bengkaknya hilang, keluar nanah lagi, keluar cairan lagi, ataupun keluar darah dikit-dikit, tidak ada masalah ya, nggak usah takut, tidak jadi apa. Begitu ya Nyoman, semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi yang memerlukan panduan mengatasi beberapa masalah di anusnya, lihat di link deskripsi di bawah ya.